Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua, pada video pembelajaran ini kita akan lanjutkan lagi materi di bab penyajian dan penafsiran data tunggal, di mana pada video pertama kita sudah belajar tentang mengumpulkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi, dan di video kedua kita sudah belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, pada video pembelajaran kali ini ya, kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram batang. Baik, tanpa menunggu lama, mari sama-sama kita buka video pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku semua, seperti yang telah Mister katakan tadi ya, kita pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram ya. Diagram yang akan kita pelajari yaitu diagram garis dan diagram batang. Nah, pada video yang kedua, Mister telah jelaskan untuk menyajikan data dalam bentuk diagram, ya, kita memerlukan sajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang telah pelajari pada video pembelajaran yang pertama, ya. Oke, baik anak-anakku semua, ya, yang akan kita pelajari yang pertama kali, ya, yaitu tentang diagram garis. Bagaimana sih kita menyajikan data dalam bentuk diagram garis? Oke, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Di sini ada tabel distribusi frekuensi yaitu nilai, ya, ada nilai dan banyaknya siswa atau frekuensi dengan jumlah, ya, jumlah datanya yaitu 36 data. Bagaimana cara membuat ya diagram garis dari tabel distribusi frekuensi? Oke, yang pertama ya, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak dengan memberi ukuran sesuai data pada tabel ya. Oke, jadi kita membuat ukuran ya, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak sesuai ukuran ya. Oke, di sini untuk nilai ini dari 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, dan ini frekuensinya dari 3, rentangnya 4, 5, 6 ya, dan 9 ya, tidak lebih dari 10. Berarti kita pertama membuat sumbu datar dan sumbu tegaknya ya. Sumbu mendatar yang ini, sumbu mendatar biasanya diisi oleh nilai ya atau datanya, data sini ya. Sumbu tegaknya biasanya ya ini berkaitan dengan banyaknya frekuensinya ya, banyaknya siswa atau frekuensinya. Ini kita buat dulu sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Ini akan lebih jelasnya nanti di slide berikutnya ya. Setelah membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak yang telah diberi ukuran ya, ini untuk nilai 1, 2, 3-nya boleh dihilangkan dan 10-nya boleh dihilangkan ya. Datanya ya sesuai dengan yang di sini saja boleh. Tetapi kalau mau dituliskan 1, 2, 3 dan 10-nya walaupun tidak ada, itu juga tidak mengapa. Tidak apa-apa. Nah, untuk frekuensinya ya, di sini untuk frekuensinya ini diharapkan ini keseluruhan ada. Walaupun misalkan ada di lengkap-lengkap, misalkan setiap 2 mau 2, 4, 6, 8, 10, atau di sini seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh ya. Asal jangan tiba-tiba di sini langsung 9 ya, 10, 11 ya. Harus sesuai. Kalau di sini misalkan di lengkap boleh misalkan 2, 4, 6, 8, 10. Jangan sampai di sini 2 terus 5 terus 8 ya, harus sesuai dengan ukuran yang ada ya. Kalau bisa dilengkapnya secara sama, kalau dilengkap 2 terus ya. Oke, untuk yang kedua di sini kita lihat nilai yang 4 ya. Kita lihat nilai 4 ini sebanyak 3 siswa. Ini data nilai 4, berarti kita ambil data nilai
nilainya nilai 4 katanya. Oke. Oke, pada garis mendatar ini karena nilainya nilai 4, kemudian ya kita tarik secara tegak dari titik 4, tarik garis secara tegak, kemudian dihubungkan dengan di sini frekuensinya 3 ya, dihubungkan dengan angka 3, ditarik mendatar ya. 3 tarik mendatar, kemudian 4-nya kita tarik garis secara tegak. Nah, tandai titik pertemuannya dengan nokta ya di sini atau titik ya, ditandai dengan nokta atau titik. Oke, ini titik pertemuan. 4 tarik garis secara tegak, kemudian 3 tarik garis secara mendatar, kemudian tandai titik pertemuannya dengan nokta. Itu untuk data nilai 4. Terus bagaimana dengan data yang lainnya? Sama ya. Contoh, data nilai 5. Ini 9 siswa, berarti kita tarik garis dari 5, nilai 5, tarik garis tegak ya, tarik garis tegak dari 5 ya. Kemudian kita juga tarik garis mendatar dari ya frekuensi yang 9. Kemudian titik pertemuannya kita kasih tanda titik atau tanda nokta ya. Kemudian kita ulangi untuk nilai 6 ya, nilai 7, nilai 8 dan nilai 9 ya. Tarik garis, tandai titiknya ya. Kemudian langkah terakhirnya, nah hubungkan nokta-nokta yang ada dengan garis. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ya slide berikut ini. Di sini ya kita akan membuat ya berbeda dengan tabel frekuensi yang tadi. Ini tabel distribusi frekuensi yang baru. Ini nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ini frekuensinya. Bagaimana kita membuatnya? Ya, membuat diagram garis seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama yaitu kita membuat garis tegak dan mendatar terlebih dahulu sesuai dengan ukurannya juga. Jangan lupa ukurannya. Contoh, yang pertama kita buat garis tegak. Ya, ini biasanya frekuensinya. Garis tegaknya frekuensinya. Ya. Oke, kemudian kita buat garis mendatar juga untuk datanya. Di sini datanya data nilai. Oke, ini buat garis tegaknya, garis mendatarnya, maaf. Kemudian ya, langkah selanjutnya dari nilai 4, ini kan frekuensinya 1, berarti kita tarik garis tegak 4 dan tarik garis mendatar dari 1 dan tandai titik pertemuannya dengan nokta. Ya, itu yang nilai 4. Kemudian nilai 5 juga sama. Ini nilai 6 nilai 5 itu frekuensinya 6, berarti tarik garis tegak dari 5 dan garis mendatar dari 6, tandai titik pertemuannya dengan nokta. Kemudian untuk nilai 6 juga sama. Nilai 7 juga sama. Nilai 8 sama. Nilai 9 sama dan nilai 10 juga sama. Nah, ini terdapat nokta atau titik-titik yang pertemuan antara nilai dan banyaknya siswa. Langkah terakhirnya yaitu hubungkan nokta-nokta yang ada dengan garis. Ya, kita hubungkan nokta-nokta yang ada dengan garis. Nah, itu dia langkah-langkah dan cara membuat diagram garis ya dari tabel distribusi frekuensi. Oke, untuk selanjutnya ya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang diagram batang. Ya. Membuat diagram garis dan diagram batang ini sebetulnya sama. Yang membedakan kalau diagram garis ini menggunakan nokta dan garis, dan diagram batang ini menggunakan ya batang berbentuk persegi panjang ya, kotak-kotak berbentuk persegi panjang, namun caranya hampir sama. Oke, perhatikan ya langkah-langkahnya berikut ini. Kita akan membuat diagram batang dari data yang sudah tersedia. Di sini ada tabel distribusi frekuensi ya, tabel data nilai dan frekuensinya. Di sini ada nilainya 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan ini frekuensinya. Ya, langkah pertamanya sama
yaitu yang pertama, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak dengan memberi ukuran sesuai data pada tabel. Ya, ini membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Dan ingat, sumbu mendatar ini biasanya digunakan untuk data. Di sini datanya yaitu berbentuk nilai, dan sumbu tegaknya, ya, sumbu tegaknya ini biasanya untuk frekuensinya, ya. Oke. Kemudian langkah yang kedua sama seperti diagram garis. Langkah yang kedua yaitu ini ada nilai 4 sebanyak 3 siswa. Berarti ya, pada garis mendatar ya, ambillah titik 4 di sini, titik 4. Oke. Ambillah titik 4, kemudian tarik ke atas secara tegak ya, berupa persegi panjang. Jadi kalau diagram garis tadi tarik garis titik-titik ya, kalau ini tarik garisnya berupa persegi panjang. Hubungkan dengan angka 3 karena frekuensinya 3, hubungkan dengan angka 3 ya, yang ditarik mendatar dari sumbu tegak. Oke, jadi tarik dari 4 bukan titik-titik, tapi melainkan tariknya berupa persegi panjang sampai ya pada angka 3 ditarik garis secara mendatar dari sumbu tegaknya. Itu langkahnya ya. Untuk yang selanjutnya sama. Contoh nilai 5 sebanyak 9 siswa. Berarti kita ambil ya, ambil pada garis mendatar titik 5, kemudian tarik ke atas secara tegak berupa persegi panjang sampai ya, sampai ke angka 9. Karena ini frekuensinya 9, kita hubungkan ya. Hubungkan dengan angka 9 ya, kemudian tarik garis secara mendatar ya dari sumbu tegaknya. Oke, setelah 4, 5 sudah, untuk berikutnya ya, langkah B dan C ini ya. Oke, dilakukan untuk membuat ya batang pada nilai 6, 7, 8 dan 9. Oke, untuk lebih jelasnya bisa perhatikan slide berikutnya cara membuat diagram batang. Ya, ini ada tabel distribusi yang berbeda dari sebelumnya. Ya, ini tabel nilai dan banyaknya siswa atau frekuensinya. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita buat dulu garis atau sumbu tegaknya ya, sesuai dengan ukurannya. Boleh nggak sampai 20? Boleh ya. Tetapi di sini karena ininya sampai 9 yang terbesarnya, sudah kita cukup sampai 10 saja ya. Disesuaikan dengan data frekuensi yang ada. Kemudian setelah sumbu tegak, kita buat sumbu mendatarnya ya. Ini tabel datanya. Datanya di sini yaitu data nilai. Kemudian kita lihat nilai 4 ini frekuensinya 1. Berarti kita tarik ya, tarik secara tegak ke atas berupa persegi panjang sampai ya, sampai ke angka frekuensinya. Karena frekuensinya 1, berarti kita tarik sampai ke angka 1. Contoh ya, kita tarik garis dari angka 1, kemudian 4-nya tarik garisnya, tarik persegi panjang ya, persegi panjang sampai bertemu dengan angka 1 ya pada sumbu tegak, karena ini 1 frekuensinya. Untuk yang kelima, nilai 5, berarti kita tarik garis persegi panjang ya, bidang persegi panjang sampai ke angka 6 pada si sumbu tegaknya. Oke, untuk 5 berarti sumbu tegaknya karena frekuensinya 6, kita tarik garis, kemudian 5-nya kita buat persegi panjang sampai ke angka 6 pada sumbu tegak. Begitu pula dengan yang lainnya. Angka 6-nya itu 9, angka 7-nya itu 7, angka 8-nya itu 5, angka 9-nya itu 4, dan angka 10-nya itu 1. Baik anak-anakku semua, itu materi pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini, yaitu tentang menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram gambar. Ya,
anak-anakku semua, itu saja yang dapat Mister sampaikan ya. Mari sama-sama kita tutup video pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.